Satuan Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 tersangka terkait temuan narkotika jenis sabu seberat 300 kg. Keempatnya yakni AY dan S sebagai kurir, serta A dan R sebagai bandar besar yang memesan sabu dari Malaysia. Kasus bermula dari penangkapan tersangka AY dan S di Kalimantan Utara yang membawa 10 karung sabu dan akan dikirim ke Kalimantan Selatan. Keempat tersangka merupakan jaringan narkotika internasional yang kerap memasok narkotika jenis sabu di Kalimantan. Barang bukti berupa 10 karung tersebut dengan 2 orang tersangka AY dan S menuju Banjarmasin, dan akhirnya diketahuilah 2 orang penerima dengan inisial A dan R di Hotel Sienna Inn. Selanjutnya tim menangkap keempat orang tersebut. Sebelumnya terdapat 2.894 kasus narkotika pada Januari 2020 dengan jumlah tersangka mencapai 3.586. Polda Metro Jaya bahkan dapat mengungkap 10 hingga 20 kasus narkotika setiap harinya. Polda menegaskan pihaknya akan tetap konsisten untuk memberantas peredaran narkoba. Aparat kepolisian berkomitmen untuk menutup seluruh ruang peredaran narkoba serta menjaga generasi muda agar jauh dari narkoba. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat. Salah satunya narkotika jenis ganja yang terbesar mencapai 63%. Selanjutnya bagaimana langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran narkotika di Indonesia, terutama langkah untuk melindungi generasi muda dari jeratan narkoba. Untuk membahas hal itu telah hadir di studio Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Irjen Pol Anjan Pramuka Putra, dan juga kita sudah tersambung lewat sambungan Zoom pengamat narkotika Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto lewat sambungan Zoom. Saya sapa dulu narasumber saya di studio. Terima kasih Pak Anjan sudah hadir. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Pak Beni Mamoto. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ke Pak Anjan dulu di studio, Pak Beni. Pak Anjan, ini kalau kita lihat tadi di Kalimantan, sebelumnya yang ini sebenarnya menarik tapi miris juga begitu, yang menyelundupkan narkotika jenis sabu dalam kemasan karung beras begitu kalau tidak salah ya Pak ya? Ya. Nah ini artinya kan peredarannya semakin dekat dengan masyarakat begitu, bahkan dengan rumah ini, karena mengelabuinya lewat bahan makanan kita gitu, bahan makanan pokok begitu. Nah ini apalagi di tengah pandemi sekarang, seperti apa yang sudah dilakukan oleh BNN? Pasti BNN terus setiap saat ingin melakukan dan selalu melakukan pencegahan dan pemutusan peredaran narkoba. Tapi kenapa hal ini terus terulang dengan modus yang ternyata lebih terus update juga begitu loh Pak? Betul. Baik, memang benar bahwa menangani masalah narkoba ini sebenarnya yang penting itu 2 hal yang harus dilakukan, yaitu bagaimana memutus supply-nya, yaitu peredarannya, kemudian menekan demand-nya. Itu artinya menekan demand ini jangan sampai pengguna ini menambah terus. Dan memutus supply-nya adalah bagaimana memutus mata rantai jaringan narkotika yang masuk ke Indonesia khususnya di sini. Ya. Jadi hanya supply and demand yang harus diperhatikan untuk benar. Itu sebenarnya intinya, hulunya begitu. Betul di situ sekali. Ya. Jadi, tapi dengan melihat modus-modus yang terus upgrade setiap saat, ini apa yang harus dikejar oleh BNN sebenarnya dengan kondisi seperti ini? Ya, kita memang dalam hal ini memang mengatasi dengan masuknya narkoba dengan berbagai modus operandi. Ya, mereka jaringan ini terus akan merubah modus operandi ataupun cara pengiriman narkotika supaya masuk ke Indonesia. Tentunya kemasannya masing-masing berbeda. Seperti yang pernah diungkap oleh BNN itu juga pernah masuk hampir 200 kilo yang dimasukkan sabu, metamfetamin dari China, dimasukkan ke dalam pipa besi. Di mana pipa besinya itu satu pipa itu beratnya hampir 100 kilo. Ya, dan itu besi, baja yang di dalamnya masing-masing pipa itu seberat 20 kilo. 20 kilo. Mungkin kilo, harapan dari pelaku atau pengedar ini tidak bisa terdeteksi oleh infrared begitu mungkin betul sekali. Jadi memang kalau tidak ada informasi yang akurat, ya tentunya susah untuk mengungkap. Nah inilah tugas kami dalam hal ini,
BNN, ya, di mana Bapak Kepala BNN terus melakukan upaya-upaya kerjasama dengan kepala ataupun badan narkotika di negara-negara lain untuk bisa saling memberikan informasi artinya. Oke, Nah, ini khususnya beberapa mungkin pengungkapan negara-negara yang memang kita sudah sinyalir sindikat narkotika ini besar begitu dan mereka menyasar Indonesia begitu ya untuk lokasi peredaran untuk masuknya. Oke, saya ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, kalau Anda sendiri melihat lingkup peredaran narkotika saat ini, mungkin kita sempat agak tenang dengan peredaran narkotika, informasi yang beredar di media mungkin sempat agak melandai begitu, lalu tiba-tiba muncul lagi, tapi munculnya ini langsung beratus-ratus kilogram begitu, 200 kilo, 300 kilogram dengan modus yang semakin dekat dengan dapur kita bahkan karena diselundupkan di dalam karung beras. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Apakah apa yang harus diperketat lagi dari penanganan mungkin dari pihak BNN atau kepolisian atau masyarakat sendiri begitu? Apalagi di kondisi sekarang ini tengah pandemi. Iya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anjan tadi benar. Sesuai dengan konsep dari UNODC, penanganan narkoba ini harus komprehensif dari hulu sampai hilir. Kalau tadi sudah disampaikan menggunakan pasokan dengan berbagai macam operasi. Nah, ada satu hal yang mungkin susah diukur, tetapi itu penting sekali, yaitu menekan permintaan. Oke, demand ya. Kita perlu tanya, berapa kemampuan rehabilitasi? Berapa dari rehabilitasi itu yang kemudian dia tidak kambuh lagi atau relapse? Kemudian bagaimana program pencegahan ini secara masif dilakukan. Ini tugas Pak Anjan dan sudah dengan inovasi-inovasi digital. Nah, ini juga perlu melibatkan semua elemen masyarakat. BNN nggak bisa sendiri, polisi nggak bisa sendiri. Karena narkoba ini masalah kita bersama. Sekarang bayangkan kalau masing-masing keluarga itu berhasil mendidik anaknya, karakternya, kehidupan, keimanannya, kemudian juga dia juga akrab dengan orang tua, komunikasinya baik dengan orang tua, maka kontribusi dari keluarga ini sudah sangat besar. Dia seperti anak ini sudah dibentengi ketika nanti keluar dari rumah. Jadi sering kan gini, anaknya ketangkap narkoba yang disalahin polisi atau BNN. Ini apa ini kerjanya polisi BNN? Gitu ya, padahal di rumah itu pendidikannya berantakan. Baik. Ada masalah kekerasan keluarga dan sebagainya. Nah, ini menjadi penting. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, semua elemen. Kementerian Kesehatan punya peran, Kementerian Sosial punya peran, Kementerian Pendidikan punya peran. Bagaimana program edukasi di sekolah-sekolah dan sebagainya. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, itu semua harus berperan. Kita harus ingat bahwa narkoba ini adalah, kalau istilah yang sering dipakai, ini tidak ada pelapornya, ya. Jadi karena tidak ada pelapornya, tidak ada orang yang datang ini, Pak saya bandar, terlibat, Pak saya tidak ada itu. Bisa penuh, maka harus dicari. Maka harus dicari. Jadi kalau satu daerah nggak ada narkoba, bukan berarti di situ nggak ada peredaran. Semakin aktif polisinya, aparatnya, semakin banyak penangkapan. Makanya dulu pernah ada salah pengertian, seorang Kapolres menegur Kapolsek karena Kapolseknya terlalu banyak nangkep narkoba, dianggap daerah itu banyak peredaran. Padahal belum tentu, daerah lain mungkin lebih parah. Ini pemahaman seperti ini menjadi penting. Jadi memang sekali lagi perlu komprehensif, pelibatan semua pihak, kemudian dari hulu sampai hilir, kerjasama internasional, juga termasuk pendekatannya harus multidisiplin. Ketika kita mau berkomunikasi dengan komunitas,
Nah, kita harus tahu budaya yang berlaku di komunitas itu apa dan sebagainya. Baik, jadi itu. Oke, jadi bukan berarti kalau kita mendengar informasi terkait peredaran narkoba atau penangkapan bandar atau pelaku ini agak melandai belakangan ini karena kita berfokus pada pandemi, itu bukan berarti peredaran itu sedang berhenti begitu ya Pak Anjen. Baik, Pak Anjen dan Pak Beni, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, Lansok segera kembali usai jeda.